Saudara semua, kita orang lanjutkan lagi dengan serial yang ketiga. Jadi tadi persatuan permusyawaratan Malino tahun 1946 itu ada 4 yang dihasilkan. Pertama, yaitu Persatuan Indonesia. Yang kedua, negara berbentuk federasi. Yang ketiga, ada persamaan hak antara dan kerelaan antara Indonesia sendiri dan Belanda. Dan yang keempat, ada self-determination atau penentuan nasib sendiri yang diberikan kepada seluruh wilayah teritori yang ada di Indonesia. Nah, di dalam pertemuan ini sendiri selanjutnya terbentuk suatu komisariat pemerintahan umum di dalam permusyawaratan Malino ini sendiri. Selanjutnya terbentuk suatu komisariat pemerintahan umum, dan komisariat pemerintahan umum inilah yang melakukan Muktamar Denpasar atau Konferensi Denpasar pada tanggal 7 bulan 12 tahun 1946, ya, beberapa bulan sesudah itu. Nah, di dalam Muktamar Denpasar ini ada beberapa pasal, ya, tetapi yang penting dari pasal-pasal itu yaitu pasal 5 butir 1. Dia katakan sebagai berikut. Negara Indonesia Timur beri kesempatan kepada berbagai kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang ada untuk menentukan nasibnya sendiri secara demokratis, dan ketentuan yang akan diadakan oleh dan atas mahkota negeri Belanda semufakat dengan negara Indonesia Timur untuk berdiri sendiri. Pada butir 2, pasal 5, dia katakan sebagai berikut. Apa yang terdapat pada butir yang pertama adalah berdasarkan kehendak rakyat. Jadi, saudara-saudara lihat sini bahwa pasal 5 butir 1, dia memberikan kesempatan untuk rakyat untuk menentukan dia punya nasib sendiri secara demokratis dan dan bebas, ya. Jadi, dan di dalam kehendak untuk menyatakan merdeka itu benar-benar berdasarkan kehendak rakyat. Jadi bukan kehendak orang per orang, bukan. Ini pasal 5 yang dihasilkan oleh konferensi tadi itu, Muktamar Denpasar Bali, ya. Kemudian selanjutnya bahwa negara Indonesia Timur atau negara Indonesia Timur ini dia punya nama populer juga Timuraya, ya, Timuraya. Itu terbentuk. Jadi berdasarkan Muktamar Denpasar Bali tadi ini, negara Indonesia Timur terbentuk pada tanggal 23 bulan Desember tahun 1946. Jadi hasil daripada Muktamar Denpasar itu, yaitu terbentuknya NIT atau Negara Indonesia Timur atau Timuraya dengan 13 daerah otonom. Ya, saudara, 13 daerah otonom itu apa-apa saja? Yang pertama Sulawesi Selatan, yang kedua Minahasa, yang ketiga Kepulauan Sangier Talaut, yang keempat Sulawesi Utara, yang kelima Sulawesi Tengah, yang keenam Bali, yang ketujuh Lombok, yang kedelapan Sumbawa, yang kesembilan Flores, yang ke-10 Sumba, yang ke-11 Timor dan kepulauan sekitarnya, yang ke-12 Maluku Utara, dan yang ke-13 Maluku Selatan. Jadi ada 13 daerah otonom daripada negara Indonesia Timur yang terbentuk pada tanggal 23 Desember 1946. Ya. Kita lanjutkan. Pada tanggal 25 Maret 1947, setelah gagal pertemuan di Hogevelue di Belanda itu, maka dilanjutkan dengan suatu instrumen yang besar dan yang paling pertama yang disebut dengan Perjanjian Linggarjati. Ya, pada tanggal 25 Maret 1947 dengan kesepakatan sebagai berikut. Jadi Perjanjian Linggarjati ini menghasilkan suatu kesepakatan, yaitu bahwa membentuk negara demokrasi yang berdaulat penuh berdasarkan negara serikat. Pasal 3-nya, negara Republik Indonesia Serikat terdiri dari seluruh bekas Hindia Belanda dengan ketentuan bila ada daerah memutuskan secara demokratis untuk tidak bergabung dengan RIS, maka daerah tersebut bisa menjalin hubungan khusus dengan Republik Indonesia Serikat maupun dengan Kerajaan Belanda. Itu pasal 3 punya bunyi. Negara berbentuk negara RIS, negara berbentuk federasi. Tetapi di dalam pasal 3 itu dia katakan bahwa kalau ada satu daerah atau satu teritori wilayah atau satu
wilayah kependudukan dalam dalam Indonesia itu mau menentukan nasibnya sendiri, dia bisa mengadakan hubungan dengan kerajaan Belanda dan dengan RIS yang ada pada saat itu. Kalau dia mau masuk di RIS, silakan masuk di RIS. Nah, pasal 4 dia katakan bahwa komponen besar negara bagian akan terdiri dari RI dalam kurung terdiri dari Jawa, Madura, dan Sumatera. Kemudian negara bagian yang kedua adalah Borneo karena dia cukup besar. Dan yang ketiga, negara bagian yang ketiga adalah NIT itu sendiri yang sudah terbentuk. Negara Indonesia Timur yang sudah terbentuk pada tanggal 23 Desember 1946. Jadi saudara-saudara lihat di sini bahwa RI ini rupanya dia tidak puas. Dia sudah proklamirkan Jogja dan sekitarnya, tapi dia belum puas. Dia minta di Hohevlua untuk seluruh Hindia Belanda diserahkan sama dia. Belanda tidak kasih. Baku cincong ke sana kemari, urusan sana sini, timbul lagi satu perjanjian atau ada lagi dibentuk satu perjanjian disebut Perjanjian Linggarjati 25 Maret 1947. Nah, di dalam Perjanjian Linggarjati ini ada apa ya, suatu jadi di dalam perjanjian ini RI itu lebih diperbesar. Yang tadinya hanya Jogja dan sekitarnya, dia diperbesar menjadi seluruh Pulau Jawa tambah Madura dan Sumatera. Ini, saudara. Kemudian Borneo sendiri dan NIT sendiri. Jadi diasumsikan ya. Jadi dalam kesepakatan di dalam Perjanjian Linggarjati itu mengasumsikan bahwa hanya 3 negara bagian terbesar dari seluruh wilayah Indonesia supaya ada kepuasan. Dan ini masuk akal, saudara-saudara. Kalau kita mau lihat ini masuk akal. RI sudah diperlebar menjadi seluruh Pulau Jawa tambah Madura plus Sumatera. Kemudian Borneo sendiri dan NIT sendiri. Tapi saudara-saudara, mereka masih belum puas lagi. Jawa ini belum puas lagi. Sudah ada instrumen Perjanjian Linggarjati dengan memperlebar wilayah daripada Republik Indonesia menjadi lebih besar, masih belum puas, saudara. Di dalam pasal 5 butir 1 dia katakan, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat akan disusun oleh Badan Perwakilan yang terdiri dari wakil Republik Indonesia, wakil dari Borneo, dan wakil dari negara Indonesia Timur. Jadi ketiga wakil ini diasumsikan ya, ketiga wakil ini akan duduk dan membentuk satu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Dan pasal 5.2 atau butir 2, Republik Indonesia dan Negeri Belanda akan bertukar pendapat tentang cara partisipasi Republik Indonesia dan wilayah-wilayah yang tidak berada di bawah kekuasaan RI. Jadi RI yang sudah diperlebar ini dan Belanda ini akan berpartisipasi untuk bertukar pendapat tentang Borneo maupun negara Indonesia Timur ini, ya. Itu. Nah, saudara-saudara lihat di sini bahwa kalau kita lihat ini sudah bagus. Kalau semua orang mau konsekuen dan komitmen pada saat itu, maka sebenarnya Perjanjian Linggarjati itu langsung stop. Selesai sudah itu. Negara terdiri dari 3 komponen besar. Tapi saudara-saudara, berdasarkan kenyataan dan fakta, justru RI tidak pernah puas. Diberikan dia sebegini besar, dia masih tidak mau, tidak puas. Dasar galojo, dasar rakus. Ini persoalan jiwa ekspansionisnya masih mau, dia mau dari Sumatera sampai Maluku, itu bahkan sampai Irian Jaya atau sampai Papua Barat. Gitu. Nah, ini fakta. Memang dia berhasil, saudara-saudara, pada akhirnya, tapi dengan agresi militer yang banyak tumpah darah. Ya. Kita lanjutkan. Pada tanggal 21 Juli 1947, aksi militer Belanda yang pertama. Kenapa sampai terjadi aksi militer, saudara-saudara? Nah, ini dasarnya karena Republik Indonesia yang diberikan tugas ini untuk menyelesaikan semua ini, dia sudah diperbesar, tambah dengan Borneo, tambah dengan negara Indonesia Timur, bergabung jadi satu, kemudian bentuk negara federasi atau Republik Indonesia Serikat. Dia ugal-ugalan, dia cuek saja, dia pura-pura tertahu. Dia masih putar ke sana ke sini, putar ke sana ke sini, akhirnya terjadi aksi militer. Belanda balik, sikat mereka ulang lagi. Dasarnya itu, RI tidak berkeinginan atau ugal-ugalan untuk melakukan keputusan Linggarjati. Nah, pada saat ini Sultan Syahrir berhasil lolos ke Amerika untuk memperjuangkan nasib Republik Indonesia di depan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya.
Sultan Syahrir ya, dia berhasil lolos. Beta tahu itu lolosnya gimana, beta tahu